Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita pada bab dinamika rotasi. Ya, kita sudah sampai di subbab titik berat. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan percobaan sederhana menentukan titik berat benda ya menggunakan kardus, benang, dan beban gitu ya. Nah, dari hasil tersebut ya, kita mendapatkan koordinat titik berat benda ya berdasarkan perpotongan garis yang kita buat ya dengan bantuan benang. Nah, kali ini kita akan mencari titik berat menggunakan persamaan. Nah, kita sudah tahu ya dari eksperimen tersebut bahwa titik berat itu kita bisa katakan sebagai titik setimbang gitu ya. Titik berat itu bisa berlaku sebagai titik setimbang karena kalau suatu benda gitu titik beratnya kita letakkan ya, kita tumpu di titik berat, maka benda itu akan seimbang. Nah, jadi titik berat itu bisa kalian bayangkan sebagai titik seimbangnya. Ya, sebenarnya titik berat kalau definisinya adalah titik di mana gaya berat bekerja atau titik di mana resultan gaya berat bekerja. Nah, sehingga kalau kita letakkan atau kita tumpu bendanya di titik berat tersebut, maka bendanya akan seimbang. Oke, maka kita juga bisa sebut titik berat ini adalah titik keseimbangan benda. Nah, di sini sudah ada tabel ya, sudah ada tabel beberapa benda beraturan ya. Di sini seperti misalnya yang pertama itu garis lurus. Jadi kalau kalian punya batang atau tongkat seperti garis lurus, maka titik seimbangnya atau titik beratnya itu berada di setengah L ya. Titik seimbangnya berada di setengah L. Jadi misalnya kalau kita punya itu tongkat misalnya nih, ya tongkat gitu ya. Tongkat panjangnya 2 meter misalnya. Panjang tongkatnya ini 2 meter. Maka titik beratnya itu berada di setengahnya. Artinya 1 meter dari kiri dan 1 meter dari kanan. Nah, di sini titik beratnya. Titik berat itu kita buatlah PM. PM ini singkatan dari pusat masanya. Ya, jadi lokasi pusat massa atau titik berat itu berada di tengah-tengah ya. PM di sini adalah pusat massa. Kita akan sering menggunakan kata pusat massa dibandingkan titik berat nantinya. Nah, jadi koordinat pusat massanya berada di tengah. Kalau kalian punya persegi ya, persegi, kemarin banyak juga yang menggunakan persegi, maka lokasi titik beratnya itu perpotongan dari garis diagonalnya. Nah, perhatikan di sini lokasi titik berat kita ada di tengah-tengah perpotongan garis diagonal. Nah, yang tengah-tengah ini kalau kita lihat ya, itu berapa jarak ke X, berapa jarak ke Y-nya. Jadi kalau kita punya persegi seperti ini ya, panjang sisinya. Nah, kalau persegi itu biasa sama panjang gitu ya. Jadi kalau di sininya 2 atau di sininya 4 cm ya, sisi bawah juga 4 cm. Nah, titik beratnya itu berada di tengah-tengahnya nih. Ya, titik beratnya berada di tengah-tengah karena dia perpotongan dari diagonal di sini ya. Ini lebih kurang di sini. Nah, artinya apa? Titik berat kita itu berada di tengah-tengah. Ya, jadi koordinat titik beratnya kalau kita buat di sini, koordinat pusat massanya 2,2. Gitu ya, karena 2 jarak ke kanan dan 2 tingginya. Jadi koordinat yang kita mainkan di sini. Jadi 2,2. Kalau kita punya segitiga, nah yang kemarin dapat segitiga, coba cek ya. Yang kemarin dapat segitiga itu coba cek. Katanya segitiga itu koordinatnya adalah sepertiga tinggi. Jadi di sini kalau persegi tadi ada X, ada Y ya. Kalau yang batang tadi cuman X aja dia kasih. Kalau persegi itu cuman Y yang dia kasih. Kenapa? Karena X-nya udah pasti setengah. Ya. Jadi kalau kalian lihat titik beratnya itu ada di sini. Dan di sini X-nya itu pasti setengah. Jadi kalau kita buat X0-nya
koordinat pusat masanya itu pasti setengah dari alas. Setengah L lah kita buat. Jadi kalau alasnya itu L, maka titik beratnya pasti setengah L. Sama kayak persegi dia. Ya, sama kayak persegi. Tapi kalau tingginya sepertiga dari tinggi. Jadi kalau kalian kemarin punya segitiga gitu. Punya segitiga. Nah, misalnya begini. Tinggi segitiganya, misalnya tinggi segitiganya 6 cm. Maka lokasi titik beratnya itu pasti berada di sepertiga tinggi. Ya, nilai Y0-nya pasti sepertiga dari tinggi, berarti 2 cm. Ya, jadi segitiga ini tuh tingginya ini 2 cm titik beratnya. Kalau sumbu X-nya setengah gitu ya. Kalau kalian punya lingkaran, ya kemarin ada yang pakai lingkaran juga. Kalau kalian punya lingkaran, nah lingkaran itu pasti koordinat titik beratnya itu di tengah-tengahnya itu. Di tengah-tengah, nggak mungkin di tempat lain. Di tengah-tengah. Jadi kalau kalian buat kemarin lubang dimanapun, kalian tarik benang, pasti nanti ketemunya itu di tengah tuh. Kalau nggak ketemu di tengah, ada yang salah dari eksperimen kalian kemarin tuh. Nah, kalian buat lubang dimanapun, pasti ketemunya di tengah. Ya, jadi koordinat titik beratnya itu udah jelas di tengah-tengah. Kalau setengah lingkaran, ya busur setengah lingkaran, koordinat titik beratnya itu 2pi per r. Ya, di sini nih lokasinya itu sekitar sini. Dia nggak mungkin di tengah karena busurnya setengah lingkaran. Kalau kita punya plat setengah lingkaran, jadi kalau lingkaran kemarin satu biji itu dipotong, ya kardus kemarin itu dipotong jadi setengah, maka titik beratnya itu nggak mungkin lagi di posisi pusat lingkaran ya. Koordinat titik beratnya jadi di sini nih, berubah dia. Ya, jadi di sini lokasinya. Ya, di sini itu berapa? 4R per 3pi. Nah, jadi lokasi titik beratnya itu kalau benda-benda beraturan sini biasanya sudah ada tabelnya, sudah ada nilainya. Gitu ya. Nah, yang sering kita gunakan nanti itu segitiga, persegi, lingkaran gitu ya, dan batang. Nah, ini kalau titik berat benda-benda satu aja. Jadi bendanya lingkaran aja atau persegi aja atau segitiga aja. Nah, hari ini kita akan mencari titik berat benda gabungan. Nah, jadi materi hari ini adalah titik berat benda gabungan. Benda gabungan. Nah, gimana maksud benda gabungan itu? Misalnya kita punya di sini batang, tongkat tadi. Kita punya tongkat. Tongkatnya kalau satu buah begini, titik beratnya udah pasti di tengah sini. Ya, titik beratnya sudah pasti di tengah sini. Bagaimana kalau tongkat ini disambung lagi dengan tongkat yang lain, diletakkannya begini. Ya, disambung lagi di sini. Ya. Apakah titik beratnya masih sama di situ? Pasti enggak, ya. Jadi logikanya kalau disambung lagi dengan batang yang lain di sini pasti enggak akan seimbang lagi di lokasi yang itu tadi. Ya, benda dua ini punya titik berat juga. Ya, benda dua itu titik beratnya di sini. Nah, jadi masing-masing benda punya titik berat sendiri. Bagaimana kalau kita sambung lagi? Dia di sini. Sambung lagi di bawah sini. Nah, benda 3 juga punya titik berat sendiri di sini misalnya. Nah, ini pusat massa 1, sini pusat massa 2, sini pusat massa 3. Nah, masing-masing benda ini punya pusat massa sendiri. Nah, kalau ditempel-tempel bendanya begini, maka letak pusat massa atau letak titik berat gabungan dari ketiga benda ini itu di mana. Nah, maka untuk mencarinya kita harus pakai rumus ya. Jadi benda satu ini pusat massanya pasti punya X dan Y ya. X1, Y1. Artinya pusat massa ini ada koordinatnya. X-nya berapa, Y-nya berapa. Benda 2 juga gitu. Ada X2 dan Y2. Benda 3 juga gitu. Ada X3 dan Y3. Nah, jadi koordinat pusat massa masing-masing benda itu ada masing-masing gitu ya. X1, Y1, X2, Y2. Kemudian masing-masing benda ini pasti punya panjang kan. Nah, ini kalau ini mungkin panjangnya sama, tapi bisa aja panjangnya beda. Jadi benda 1 punya L1, benda 2 punya L2, benda 3 punya L3. Jadi panjang benda masing-masing berbeda.
Maka letak titik berat gabungan kita harus cari ya. Jadi pusat massa atau titik berat gabungan, PM gap aja kita buat. Itu nanti jawabannya harus dalam X dan Y. Jadi X gabungan dengan Y gabungan. Ya. X gabungan dengan Y gabungan. Nah, berarti kita harus carinya dua. X gabungan berapa, Y gabungan berapa. Nah, rumusnya adalah L1 kali X1 tambah L2 kali X2 tambah L3 kali X3 dibagi L1 tambah L2 tambah L3. Nah, ini bisa berlanjut rumusnya seterusnya kalau bendanya ada 4, 5 dan seterusnya. Ya, tambah L4, X4 tambah L5, X5 dan seterusnya. Jadi makin banyak bendanya makin panjang rumusnya. Nah, begitu juga yang Y, ya. Yang Y itu berarti L1 Y1, L2 Y2, L3 Y3 ya, ditambah di atas, yang bawahnya nggak ada Y aja, L aja. L1 tambah L2 tambah L3. Jadi gampang diingat rumusnya. Ya, gitu ya. Jadi di sini bendanya kalau benda berbentuk panjang seperti ini. Kalau bendanya berbentuk luasan gimana? Misalnya bendanya digabung antara persegi. Nah, persegi kita tahu titik beratnya itu ada di tengah-tengah sini. Titik beratnya ada di tengah-tengah sini. Ini titik berat benda satunya. Kemudian persegi ini ternyata digabung dengan apa ya? Segitiga misalnya. Kita tempel segitiga di atas. Jadi kayak bentuk rumah gitu ya. Nah, segitiga ini sendiri punya titik berat di sini nih. Di sepertiga tinggi. Nah, titik berat yang ini ya, kalau ini kita buat tadi PM1, di sini ada PM2. Maka ini sama nih. Jadi nanti PM1 itu ada X1, Y1, PM2 itu ada X2, Y2. Maka rumusnya sama, tetapi benda ini bukan panjang ya. Jadi ini bendanya benda berbentuk luasan. Kalau tadi ini yang atas benda berbentuk panjang. Maka yang kita perlukan adalah L1, L2, dan L3. Karena benda berbentuk luasan, maka kita butuhkan nanti benda satu ini ada A1, benda 2 ada A2. A1 dan A2 tentu luas bendanya. Jadi kalau persegi luasnya ya cari aja ya, panjang kali lebar. Kalau segitiga luasnya ya cari setengah kali alas kali tinggi. Gitu ya. Maka rumus gabungannya, jadi kalau kita mau cari X gabungannya itu tentu bukan lagi L1 X1 tapi jadi A1 X1 tambah A2 X2. Kita cuma ada dua benda berarti dua buah aja. Kemudian di bawah A1 tambah A2. Ya, jadi bisa L bisa A di sini. Ya, tergantung bendanya berbentuk satu dimensi panjang atau dua dimensi luas. Nah, bahkan nanti bendanya itu bisa berbentuk volume. Kalau volume berarti V1X1 tambah V2X2 gitu ya. Nah, kalau Y juga gitu. Y gabungan sama dengan V1X1 V2X kok V? Ini gara-gara tadi bilang volume ya. A1 X1, oh sorry, bukan XY ya, karena kita Y berarti A1 Y1 A2 Y2 per A1 tambah A2 gitu ya. Jadi ini rumusnya. Nah, jadi kita harus tahu koordinat masing-masing benda, baru bisa kita cari koordinat gabungan bendanya. Nah, makanya yang kemarin kita belajar dulu bagaimana menentukan titik berat satu benda. Karena kalau bendanya digabung-gabung, kita harus pakai rumus untuk menyelesaikan. Oke, kita lihat contoh soal sekarang. Ya, kita lihat contoh kasusnya. Gambar di samping seperti huruf K mempunyai titik berat dengan koordinat di titik-titik. Nah, coba lihat jawabannya. Jawabannya itu 0,6, 4,5. Nah, artinya apa? Koordinat ya. Ingat baik-baik koordinat. Yang namanya koordinat ya X, Y. Jadi yang ditanya ke kita adalah X gabungan berapa, Y gabungan berapa. Y gabungan berapa. Makanya jawabannya itu dalam koma gitu ya. X, Y.
Nah, kita lihat di sini huruf K ini terdiri, kalau kita lihat lebih detail ya, huruf K ini terdiri dari 3 buah tongkat. Nah, jadi biar lebih jelas kita perbesar dulu gambarnya. Nah, begini. Nah, perhatikan di sini ada sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, ini terdiri dari 3 tongkat. Biar mudah, kita beri nama dulu tongkatnya. Yang kiri ini adalah tongkat 1. Yang atas adalah tongkat 2, yang bawah adalah tongkat 3. Nah, tongkat 1 karena berbentuk tongkat, maka letak titik beratnya pasti setengah L ya. Ingat titik beratnya itu setengah L. Panjang tongkat 1 itu 12. Jadi kita data dulu nih. Jadi tongkat 1. Tongkat 1 kita data. Panjangnya L1. Coba lihat dari bawah ke atas ini, dari bawah ke atas ini. Ya. Dari 0 ke 12. Ya, udah jelas panjang tongkat 1 itu 12. Kemudian tongkat 1 titik beratnya pasti di tengah-tengah nih. Ya, lokasi titik di sini nih. Lokasi PM1 ini. PM1 ini secara koordinat itu gimana? Lokasinya itu. Dia ada di koordinat sini. Ya. Nah, lokasi PM1 itu X1-nya 0. Ya kan? X1-nya 0 tetapi Y1-nya 6. Paham ya? Ini main koordinat. Ya, lokasi suatu koordinat di sini itu. Di sini ya pasti 0 X-nya. Karena dia masih berada di sumbu Y ya. X-nya 0, tapi Y-nya ya 6. Ya, Y-nya ya 6 di sini. Jelas ya? Jadi yang kita lihat koordinat titiknya. Kemudian kita data lagi tongkat 2. Tongkat 2 kita lihat panjangnya berapa nih tongkat 2. Ya, L2-nya berapa? L2 itu ini kemari. Berapa panjang ini? Nah, kalau kita lihat ini kan sebenarnya apa nih? Sisi miring ya. Ini sebenarnya sisi miring. Kalau kalian lihat lebih jeli, sisi miring ini kita bisa cari dari Pitagoras ini. Dari segitiga nih. Ya kan? Jadi sisi miringnya itu bisa kita cari dari segitiga itu. Berapa nih? Jadi biar mudah kita keluarkan dulu gambarnya ya, biar kalian paham. Jadi kalau kita gambarkan kembali, yang bawah kita mau cari yang panjang ini. Kemudian yang atasnya itu berapa nih? Ya, dengan ini set gitu. Nah, ke atasnya itu 6. Ya kan? Dari sini ke sini itu 6. 6 ke 12 kan 6. Kemudian ke kanannya 8. Ya kan? Ke kanannya ini sama dengan jarak yang bawah 8. Ininya 8. Nah, udah pasti kalau Pitagorasnya 6 dengan 8, sisi miringnya ini pasti 10. Jadi L2-nya 10. Nah, X2 dengan Y2-nya berapa? X2 dengan Y2. Dah. X2 dengan Y2 itu adalah lokasi titik berat benda 2. Nah, benda 2 itu kan titik beratnya di tengah-tengah batang ya. Di tengah-tengah batang. Nah, kalau kita tarik ke bawah, ke bawah sini, maka tengah-tengahnya ini udah pasti 4. Ya kan? Tengah-tengah ini udah pasti 4. Maka kita tinggal buat di sini X2 nilainya 4. Kemudian ke kiri sini berapa nilainya? Ya, kalau tadi 4 ini karena setengah dari 8. Nah, kalau yang ini berapa? Kita tahu tadi ke atas sini itu jaraknya 6. Ya, 6 ke 12. Setengahnya 3 kan? Setengah dari 6 itu 3. Jadi panjang ini ke sini 3. Nah, bukan berarti di sininya 3. Enggak. Panjangnya 3. Maka di sini berapa? Dari 6 naik 3. Ya, dari 6 itu naik 3. Jadi dari 6 ke sini itu panjangnya 3 karena setengahnya. Maka di sini 6 tambah 3 itu 9. Ya, jadi bentar kita hapus dulu. Ini batang 1 tadi. Nah. Ini batang 1 tadi ya.
Nah, di sini nilainya 9. Jadi koordinat titik berat yang kedua kita buat di sini adalah PM2. Kalau ini tadi PM1 itu X-nya 4, Y-nya 9. Ya, Y-nya 9. Ingat, yang kita mainkan adalah koordinat. Jadi titik PM2 itu ada nilai koordinatnya berapa di sumbu ini. X-nya 4, Y-nya 9. Ya, karena setengah dari panjang tongkat ke atas gitu. Oke, kita lanjutkan ke tongkat 3. Tongkat yang ketiga. Ini kita masih data ya. L3 ini kalau kita cari sama nih seperti ya kan? Sama dengan seperti kita cari panjang tongkat 2 tadi. Karena sisi miring yang ini itu kesininya 6, kesininya 8. Jadi sama aja. Panjangnya 10 juga. Jadi L3-nya adalah 10. Nah, kemudian lokasi titik beratnya di sini nih. Lokasi titik beratnya di sini. Ini kita namakan tadi PM3 ya. Maka di sini X3 dan Y3-nya berapa? X3-nya ini sebenarnya sama ya, ke bawah sini agak 4 sebenarnya. Jadi ini sama di sini 4 juga ya. Ini saya gambarnya agak melenceng sedikit tuh. Jadi di sini 4. Kemudian yang ke kirinya yang sumbu Y-nya setengahnya ya. Tadi kan ke atas sini 6, ke atas sini 6 berarti setengahnya ada di posisi 3 ya. Di sini posisinya 3. Ya, di sini posisinya 3. Maka Y-nya 3. Nah, setelah kita selesai mendata X1, Y1, L1, X2, Y2, L2, X3, Y3, L3, maka kita tinggal mencari X gabungan dengan Y gabungan. Jadi kita tinggal cari X gabungan sama dengan tadi rumusnya adalah L1 X1, L2 X2 ditambah L3 X3 dibagi ya. Dibagi dengan L1 tambah L2 tambah L3. Ya, ini tinggal kita masukkan angka saja. L1 12, X1-nya 0. Nah, jadi kita masukkan 12 kali 0, nggak ngaruh jadi 0 tetap. L2-nya 10, X2-nya 4. Jadi 10 kali 4 ditambah 10 kali 4 dibagi 12 tambah 10 tambah 10. Hasilnya berapa ini? Hasilnya 12 tambah kali 0, 0, 10 kali 4, 40, 40 tambah 40, 80, di atas 80, di bawahnya 32. Ya, berapa nih? 80 bagi 32 itu 40 bagi 16. 40 bagi 16, 20 bagi 8. 20 bagi 8, 10 bagi 4. Ya, 10 bagi 4, 2,5. Jadi X gabungannya 2,5. Kita lihat dulu jawabannya. 2,5 itu ada di pilihan C dan di pilihan E. Nah, berarti kita kurang beruntung. Kalau seandainya 2,5 cuma ada 1, maka kita langsung pilih jawaban yang ada itu ya. Nah, berarti kita harus cari Y lagi, apakah 9 atau 6. Ya. Kalau menurut kita lihat gambar, ini kemungkinan besar jawabannya yang E. Karena dia pasti seimbangnya itu di tengah-tengah sini nih. Di tengah-tengah, di posisi 6. Nggak mungkin seimbangnya ini di posisi 9. Coba kalian bayangkan ada huruf K gitu. Ya, kalau sumbu X-nya oke lah, belum tentu di mana. Sumbu X-nya di 2,5 ternyata. Sumbu Y-nya itu pasti setengah ya. Karena tongkat yang atas dengan tongkat yang bawah ini dia masih simetri. Berarti kemungkinan besar E. Jadi kita nggak perlu cari kalau kita buru-buru gitu ya. Kalau di ujian. Tapi kalau di sini kita santai, kita buktikan aja Y-nya betul nggak 6. Jadi Y gabungan sama dengan L1 Y1 tambah L2 Y2 tambah L3 Y3 dibagi dengan L1 L2 tambah L3. Nah, L1 tadi 12, Y1-nya berapa tadi? Y1-nya 6.
Y1-nya 6 ditambahin 10 kaliin Y2-nya 9. 9 ditambahin 10 kaliin Y3-nya 3 dibagi dengan totalnya ini tadi 32 ya. L1 tambah L2 tambah L3. Oke, ini tinggal ditambah-tambahin aja. 12 kali 6 itu 72, 90 tambahin 30 bagi 32. Berarti berapa nih hasilnya nih? 30 tambah 70 itu berarti 100, ada 102, berarti 192 ya. 192. Ya kan? 192 bagi 32. Nah, 192 bagi 32 itu berapa ya? Bagi 32 kali 5 ya pas 6 ya. Pas 6 nih. 192 bagi 32 pas 6. Ya kan? Coba kalian bagi aja kalau nggak percaya. Nah, jadi koordinat titik beratnya adalah 2,5 dan 6. Jadi jawabannya E seperti yang kita perkirakan tadi. Nah, jadi koordinat titik berat benda gabungan, mau bendanya 3, mau bendanya 4, kita data dulu panjangnya berapa, titik berat masing-masing benda itu koordinatnya berapa. Sisanya kita tinggal masukkan rumus. Ya, contoh kedua. Nah, contoh kedua untuk benda yang luasan. Suatu sistem benda bidang homogen ditunjukkan seperti pada gambar. Koordinat titik berat sistem benda. Nah, di sini kalau kita lihat ada dua benda yang berbentuk luasan ya. Kita terserah kita mau yang mana benda 1, yang mana benda 2. Saya mau yang bawahnya benda 1, yang atasnya benda 2. Gitu ya. Maka kita data dulu benda 1. Benda 1 ini karena berbentuk luasan maka A1-nya berapa? Tentu panjang kali lebar, ya kan? Panjang kali lebar. Nah, perhatikan panjangnya berapa nih? Panjang benda 1. Ya, panjang benda 1 dari 2 ke 6, panjangnya 4 kan? Jadi jangan dilihat angka 6-nya ya. Jadi panjangnya dari 2 ke 6 4, berarti 4 dikali. Lebarnya berapa nih ke atas? Ya, dari lebarnya itu kan dari bawah 0 ke atas 6. 4 kali 6. Berarti ini bukan persegi tapi persegi panjang nih. 4 kali 6 berapa? 12, 24 ya, 24. Dah. Kemudian titik beratnya di mana? Kalau kita ambil di sini titik perpotongan kemarin, perpotongan garis diagonal, titik beratnya itu kan pasti di tengah. Gitu ya. Jadi titik beratnya udah pasti di tengah nih. Nah, karena dia di tengah, ya kita langsung buat ya di tengah ya. Di tengah-tengah sinilah. Artinya apa? Sumbu X-nya itu di sini. Panjang dari 2 ke 6 tadi 4. Maka setengahnya ini kan 2. Ya. Dari 2 maju ke kanan 2. Maka di sininya pasti 4. Gitu ya. Jadi panjangnya 4. Koordinat titik beratnya 4 juga nih di sini. X1-nya itu nilainya 4. Ya, koordinat titik ini itu ada di 4. Kalau Y-nya berapa ke sini? Nah, Y-nya pasti 3 ya. Y1 pasti 3. Nah, untuk benda 2. Benda 2. Oke, A2-nya. Panjang kali lebar. Panjangnya dari sini kemari 8. Dikali tingginya 6 ke 8, 2. Berarti 16. X2-nya. Nah, benda 2 ini dia kan juga pasti di tengah-tengah kan? Titik beratnya itu juga pasti di tengah-tengah di sini. Titik beratnya pasti di tengah-tengah. Sama seperti tadi nih. Ke bawahnya X2-nya juga 4 pasti karena dia pas di tengah nih kan, simetri nih. Paham ya? Kecuali ditaruhnya begini, Nah, ini enggak, yang ini di sini titik beratnya, yang ini di sini. Nah, ini enggak ketemu. Nah, ini masalahnya adalah ditaruhnya itu pas di tengah-tengah. Maka yang ini di tengah, yang ini juga di tengah. Jadi kayak huruf T ya kan? Oke, X2-nya sama 4. Kemudian Y2-nya itu yang ke kiri ini berapa di sini? Ya, yang ke kiri di sini. Jadi 6 ke 8, tadi kan 6 ke 8 kan 2 ya, berarti setengahnya 1. Berarti di sininya 7. Ya, di sininya adalah 7. Nah, udah kalau dua benda udah aman, gampang aja dua benda nih. Tinggal kita cari aja. Nah, coba perhatikan ya. X1 4,
X2 juga 4. Kalau ada kasus seperti ini, X-nya sama, jawabannya X gabungan, itu pasti sama, 4 juga. Makanya coba kalian lihat pilihan jawaban. Semua nilai X itu 4. Makanya nggak perlu cari lagi. Kalaupun kalian cari, coba cari. A1, X1 tambah A2, X2 bagi dengan A1 tambah A2. Jadi nilainya di sini kan coba 24 kaliin 4 ditambah 16 kaliin 4 dibagi dengan 24 tambah 16. Ya kan? Ini kan secara matematika kalian bisa keluarin 4-nya tuh. 24 tambah 16 tutup kurung 4, di bawahnya sisa 24 tambah 16. Nah, ini bisa coret nih 24 dengan 16-nya. Jadi kalian nggak perlu kali-kali di atas nih, keluarin aja 4-nya. Jadi jawabannya 4. Nah, jadi nggak perlu cari lagi. Ya, jadi kalau ada benda yang simetri gini, X1 dengan X2 sama, atau ada Y1 dengan Y2 sama misalkan, maka yang sama itu nggak perlu dicari lagi. Ya, lihat juga pilihan jawaban. Ya, jadi di sini sebenarnya kita cukup cari si Y gabungan aja. Berarti A1Y1, A2Y2 per A1 tambah A2. Gitu ya. Udah sama dengan 24 kaliin 3 tambahin 16 kaliin 7 per 24 tambahin 16. Maka hasilnya berapa ini? 24 kali 3 itu 2 kali 3 60, 12 72 ya. 72 ditambahin 16 kali 7 itu berapa sih? 16 kali 7 7 6 7 3 34 ya. 42 2 kali 4 7 berarti 11 ya. 1 1 2 ya. Betul ya. Jadi 24 tambah 16 itu 30 40 ya. 40. Ini sama dengan 7 8 berarti 184 bagi 40. Ini sama seperti bagi 20, di atasnya berarti 92 bagi lagi 46 bagi 10 berarti 4,6 ya. Y-nya 4,6 berarti jawabannya yang B. Nah begitu ya anak-anak. Jadi bendanya luasan berarti A1X1 gitu. Kalau bendanya panjang L1X1 gitu. Jadi tergantung bendanya luas, panjang, atau volume. Kalau volume nanti misalnya kubus gitu dengan balok gitu, maka rumusnya jadi V1X1 gitu. Nah, ada soal yang seperti ini misalnya. Sebuah bola pejal jari-jarinya 2R. Nah, ada bola pejal jari-jarinya 2R. Pada bagian dalam bola terdapat rongga yang berupa bola dengan jari-jari R. Letak titik berat. Nah, di sini bukan digabungnya itu bukan benda yang ditambahin benda lagi. Kalau benda ditambahin benda kan makin berat. Di sini malah dibolongin. Kalau dibolongin dia kan makin ringan. Maka rumusnya kalau ada benda yang dibolongin, jadi misalkan kayak persegi, bukan ditambahin segitiga di atas tapi dipotong segitiganya. Ya, jadi persegian dipotong berbentuk segitiga sehingga dia kehilangan. Ya, bukan bertambah tapi kehilangan. Kalau gitu rumusnya itu dikurang nanti anak-anak. Jadi X gabungan misalnya. X gabungan berarti nanti ada di sini bentuknya luasan ya, A1X1 kurang A2X2 per A1 kurang A2. Gitu ya. Kalau Y juga gitu, berarti A1Y1 jadi bentuknya jadi kurang. Nah, di sini benda satunya tentu benda yang besar, benda duanya adalah benda yang dipotongnya. Itu, maka kalian data di sini A1 ya, benda 1. Ya, A1-nya adalah luas lingkaran. Jadi luas lingkaran apa? Pi kali R kuadrat. Ya, jari-jarinya 2R tadi. Jari-jari benda besar itu 2R. Maka di sini pi kali 2R dikuadratkan. Berarti 4 pi R kuadrat. Kemudian titik beratnya di mana? Kalau ini bendanya lingkaran, ya. Kita anggap ini kan bendanya lingkaran ya, lingkaran sempurna kan? Maka titik beratnya kan pasti di tengah. Ya kan, berarti X1-nya 0. Karena di sini adalah dia terletak pas di pusat lingkaran.
Ya, jadi titik berat lingkaran itu kan di tengah. Jadi PM1 itu ada di tengah-tengah lingkaran tuh, tengah-tengah poros. Y1 juga 0. Nah, kemudian benda 2. Untuk benda 2, luasnya A2 adalah pi kali jari-jari benda 2 itu R tadi ya. Pi R kuadrat ya. Berarti langsung aja nggak perlu lagi kurung-kurung ya. Langsung pi R kuadrat aja. Kemudian X1 dan Y1 gimana? X1 dan Y1. Nah, titik berat benda 2 di sini nih, di tengah-tengahnya dia gitu ya. PM2-nya di tengah-tengah dia. Atau ini kita perbesar sedikit ya anak-anak, biar lebih gampang kita lihat. Nah gitu. Nah, titik berat benda 2 itu ada di tengah-tengahnya dia tuh. Ya, ada di tengah-tengahnya dia. Nah, perhatikan ya, yang kita mainkan di sini koordinat anak-anak. Jadi ini kemari itu kan R. Ya kan, jari-jari lingkaran kecil, tetapi ini ke sumbu negatif. Maka lokasi titik berat di sini itu min R karena dia ke sumbu negatif gitu kan. Ini sumbu X, dia itu ada di sini nih. Ini min R nih. Ya, jadi X satunya itu min R. Jelas ya? Karena kita permainan koordinat. Kalau ada di kiri berarti minus tuh. Y satunya 0. Ya, kenapa 0, Pak? Ya, kan di sini. Di sini itu kan titiknya 0, Y-nya itu masih 0, ya kan? Y-nya 0. Nah, karena Y-nya 0, sorry. Ini bukan Y1 ya, anak-anak. Salah Bapak nih. Ini Y2, yang ini X2. Ya, ini adalah X2, Y2. Jadi Y2 dengan Y1 nilainya sama, berarti nggak usah dicari. Makanya di sini jawabannya cuma 1. Coba kalian perhatikan. Letak titik berat sistem adalah cuma 1. 1/6R, 1/7R. Berarti yang dicari ini cuma 1. Apa yang dicari? X-nya yang dicari. Jadi yang dicari cuma X gabungan. Jadi kita langsung X gabungan sama dengan A1 X1 kurang A2 X2 dibagi dengan A1 tambah A2. Masukkan rumusnya. A1-nya itu 4 pi R kuadrat dikali X1-nya 0. Nggak ngaruh ya. Dikurang, nggak muat lagi di sini. Kita bawa ke bawah ya. Jadi di sini A1-nya itu kali 0 jadi 0 aja ya. Dikurang A2-nya adalah pi R kuadrat dikali X2-nya min R dibagi dengan A1-nya itu tadi 4 pi R kuadrat. Oh, ini juga Bapak masih silap nih. Yang bawah juga kurang ya, karena di sini tadi kurang. Nah, kurang pi R kuadrat. Jadi kalian hati-hati ya kalau ada yang silap ya. Oke, di sini min kali min ya, jadi plus yang atasnya. Jadi nilainya plus pi R pangkat 3 dibagi dengan, kalau dikurang 4 pi R kuadrat kurang pi R kuadrat tentu 3 pi R kuadrat. Nah, pi-nya dicoret, R pangkat 3 dengan R kuadrat ini bisa hilang, jadi tinggal pangkat 1 ya. Maka sisanya adalah R per 3. Jawabannya R per 3. Sepertiga R. Bentar, ada yang salah di sini. Oke, di mana salahnya? Bentar kita lihat. Sebuah bola pejal. Oh, astagfirullah. Jadi kesalahannya sih, anak Bapak salah baca soal tadi. Jadi di sini soalnya adalah bola pejal. Ya, Bapak pikir tadi di sini silinder pejal ya. Bola pejal. Nah, bola itu ya. Bola itu dia kan volume, bukan luas ya. Jadi untuk soal ini betul kalau yang ini itu bukan bola ya. Yang ini misalnya kita anggap dia bukan bola tetapi plat gitu ya. Plat ya, atau seperti yang kalian buat kemarin kardus gitu ya. Jadi bentuknya benda luasan. Benda luasan ya. Atau silinder pejal boleh dibolongin gitu. Ya, seperti kardus kemarin. Tapi kalau ini bola, maka di sini nggak pakai rumus ini. Kalau bola di sini harusnya kita pakainya
volume ya. Jadi di sini yang kita cari harusnya bukan A tapi V. Nah, kalian boleh cari nanti ya. V1 berarti nanti luas bola. Luas bola itu 4/3 pi R pangkat 3. Jadi 2R pangkatin 3. Gitu ya. X dan Y-nya masih sama. Kemudian benda 2 juga gitu. Benda 2 yang kita cari adalah V2. 4/3 pi R pangkat 3. Nah, kalian tes cari ya. Ini kalau yang Bapak cari, kalau bendanya luasan itu udah betul. Nilainya R/3. Tapi kalau bendanya bola itu bukan. Kita harus pakai volume. Maka rumusnya di sini menjadi V1X1 dikurang V2X2 dibagi dengan V1 kurang V2. Nah, kalian tes cari ya. Ini nanti tes cari dapatnya berapa. Ya, Bapak yakin ada jawabannya kalau ini volume. Ya, kalian tes selesaikan ini, masukkan V1, masukkan V2. Ya, di sini nanti 2R pangkat 3 ini hasilnya tentu 4/3 pi. Di sini 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 4, di sini 8 ya. 8R pangkat 3. Oke, tes cari ya, nanti dapatnya berapa. Nah, oke. Jadi begitu untuk titik berat benda gabungan. Nah, di sini ada 2 soal lagi. Ini sebagai tugas kalian ya, sebagai tugas dan latihan kalian. Coba kalian cari titik berat gabungan benda ini ya. Yang atas ini benda soal nomor 1 itu adalah benda berbentuk luasan. Jadi benda luasannya di sini kalian bisa anggap benda ini itu benda 1 ya, kemudian benda 2-nya benda yang ini, atau kalian mau anggap benda 1-nya yang bawah sini misalnya. Itu terserah kalian. Benda 1-nya bawah sini, berarti benda atasnya yang atas. Nah, itu boleh. Ya, atau kalian malah mau membagi 3 benda ini. Boleh. Tapi makin ribet nanti, ini benda 1, yang atas benda 2, yang ini benda 3. Itu boleh. Jadi pembagiannya itu terserah kalian. Ya, yang paling mudah gimana, Pak? Yang paling mudah bagi bendanya sesedikit mungkin. Kalau Bapak mungkin ini benda 1, kemudian benda atasnya ini jadi benda 2. Gitu ya. Kalian cari titik beratnya sebagai tugas. Kalau yang bawah ini sekarang bentuknya tongkat ya. Tongkatnya ada 3 di sini kalau kalian lihat. Ini Bapak perjelas. Yang ini tongkat 1. Ya, ini tongkat 1. Kemudian yang ini tongkat 2. Kemudian yang ini tongkat 3 nih. Itu ya. Jadi ada 3 tongkat di situ. Terserah kalian mau tongkat 1 yang mana, pokoknya ada 3 tongkat. Cari koordinat titik berat benda. Jadi ada 2 soal untuk latihan. Oke, kita akhiri. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.